Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir, dan semoga Allah membalas kehadiran kita dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih di dalam bab tentang fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa apabila seorang janda atau seorang istri yang meninggal suaminya, dan ketika suaminya meninggal dibarengi dengan keridhaan terhadap kebaikan, kebaktian, ketaatan dari istrinya, maka istrinya dijamin akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya seorang istri berusaha untuk mendapatkan ridha dari suaminya. Jadi jangan sampai keributan di dalam rumah tangga menjadi penyebab hilangnya ridha. Oleh karena itu perlu keributan itu diatur dengan baik. Artinya walaupun ribut, tapi berjanjilah lebih dahulu untuk tidak sampai meluas kepada perkara-perkara maksiat. Baik. Jadi yang kita bahas yang lalu tentang keutamaan seorang istri yang ditinggal suami dan suaminya ridha kepadanya. Kita lanjutkan, dan ini yang terakhir yang bisa kami dapatkan dari berbagai sumber tentang keutamaan seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Fadilah yang keempat, yaitu apabila istri itu bersabar di atas kematian suaminya dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan keadaan yang lebih baik. Jadi apabila dia bersabar menerima semua takdir Allah, tidak ada yang dia buruk prasangkakan kepada Allah, maka Allah akan mengganti keadaan atau musibah itu dengan yang lebih baik. Apakah diganti di akhirat? Dan itu pasti dengan janji-janjinya, maka dia akan bertemu kembali dengan keluarganya dan hidup berbahagia selama-lama. Karena nanti ketika bertemu dengan keluarga itu adalah senikmat-nikmatnya orang-orang yang masuk surga. Dan kita pun mulai menikmati hari demi hari di surga tanpa ada jeda dari kebahagiaan. Jadi tidak ada jeda, bahagianya tidak ada jeda, terus bahagia, terus bahagia. Kalau kita di dunia bahagia 2 hari, yaitu Sabtu Minggu, menderita 5 hari. Dari Senin sampai Jumaat menderita, Sabtu Minggu bahagia, kemudian
mulai dari malam Senin, mulai siap-siap lagi untuk menderita. Itu hidup di dunia. Hidup di surga tak ada jeda untuk menikmati kebahagiaan. Saking bahagianya kehidupan orang-orang yang masuk surga, terutama suami, istri dan anak-anaknya, mereka tak diizinkan untuk tidur walaupun sekejap mata. Jadi tidak diizinkan oleh Allah untuk tidur. Jadi kalau ditanya orang apakah penduduk surga salah satu nikmatnya dengan tidur, tidak. Di dunia tidur jadi nikmat untuk menghilangkan semua kelelahan. Di surga tak boleh tidur. Rasulullah yang mengatakannya, la yanamu ahlul jannah, penduduk surga tidak ada tidurnya. Jadi orang mengira apa kerja kita di surga? Ya, kita nanti tidur-tiduran benar. Kalau tidur-tiduran benar, tapi yang tidur sebenarnya tak benar. Kalau tidur-tiduran memang Allah yang katakan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan hidup mereka, itu kerja nanti di surga hanya alal araiki muttaqiun, berbaring-baring, tidur-tiduran, bahasa kita golek-golek, di atas sofa-sofa, spring bed surga. Jadi kerjanya itu bersantai, tidak masuk kerja lagi. Tidak ada lagi fingerprint, tidak ada lagi. Kita tidak disiksa lagi dengan harus ke kantor jam 7, tidak ada lagi. Kerja kita cuma berleha-leha, bersantai-santai, dan itu dilakukan dengan pasangan-pasangan hidup kita. Lalu kenapa tidak boleh tidur? Nah, tidur bukan tidak boleh, memang tak ada. Jadi tidak dicipta lagi tidur. Kenapa tidak dicipta tidur? Karena kalau tidur diizinkan, hilanglah nikmat surga ketika kita tidur. Jadi tak boleh hilang nikmat itu sekejap pun, sehingga mata ini tak boleh tidak boleh hilang dalam rangka menikmati surga. Makanya tidak ada tidur. Jadi maksudnya bukan terkena insomnia, sampai tidak bisa tidur, tidak. Memang tak lagi diciptakan tidur. Begitulah indahnya hidup bagi orang-orang yang bersabar di atas dunia. Jadi seorang istri pun begitu, yang ditinggal mati suaminya, dia bersabar, dan ketika dia bersabar, maka dia akan diganti oleh Allah dengan kehidupan yang lebih baik. Yang pasti yang pertama adalah surga Allah dan berkumpul kembali dengan pasangan-pasangan hidup mereka. Nanti ini di ujung pertemuan ini, kita akan kabarkan bagaimana kalau istri itu kahwin lagi, dengan siapa dia berkumpul. Itu nanti, jangan cepat kali, karena kita sesuaikan dengan waktu. Dah nak berapa pelik, baca-baca. Baik, itu balasan di akhirat kalau sabar. Nah, di dunia pun Allah bisa beri balasan, maka Allah bisa gantikan dengan suami yang lebih baik kalau kita bersabar dan menerima ketentuan Allah. Kita bisa dapat, kalaupun tidak menikah lagi, bisa dapat keadaan yang lebih baik. Memang awal-awal meninggal itu terasa semuanya hampa, hidup itu penuh dengan nestapa, tidak ada jalan keluar, seakan-akan semuanya sempit. Tapi kalau kita bersabar karena Allah, maka tetap berlaku wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira, baik di akhirat ataupun Allah ganti di dunia. Maka banyak saya lihat Bapak Ibu, itu janda-janda yang bersabar. Pertama memang luar biasa perjuangan, 6 bulan pertama, 1 tahun pertama. Setelah itu Allah buka jalan sedikit-sedikit, ekonominya membaik, keadaannya membaik. Jadi kalaupun dia tak pun menikah lagi dengan yang lebih baik, maka anak-anaknya menjadi pelipur lara pengganti suaminya. Jadi dia dengan melihat anaknya saja, lalu dia merasa bahagia, walaupun nanti ketika anaknya ada nakal-nakal sedikit baru teringat sama suaminya. Nanti dia bilang sama anaknya, kamu persis kayak bapakmu.
batat lagi ayah tu. Itu baru teringat mak suami, berarti teringatnya yang jelek-jelek aja. Itu juga tak baik. Jadi semua keadaan itu bisa diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau syaratnya dia terima semua keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tak terima, maka Allah persempit ruang hatinya, yang timbul hanya kesusahan demi kesusahan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa terjadi bahwa dia juga akan mendapatkan ganti dari suaminya yang lebih baik. Suaminya baik, tapi dia Allah bahagiakan dengan mendapatkan ganti dengan lebih baik. Dan ini pernah terjadi sendiri pada Rasulullah yang menikahi Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini sama-sama hijrah dengan Abu Salamah dari Mekah ke Madinah, dan mereka saling mencintai, berjuang bersama membela agama, hijrah karena Allah dan Nabi, lalu kemudian mereka hidup di Madinah bersama. Maka cintanya tak lekang. Tiba-tiba Allah takdirkan Abu Salamah syahid di perang Uhud. Abu Salamah syahid di perang Uhud. Begitu sedihnya Ummu Salamah, sangat bersedih. Jadi kehilangan orang yang dicintainya, yang telah berjuang bersama-sama. Jadi kemudian dalam masa-masa ta'ziyah, Rasulullah kemudian mendatangi rumah Abu Salamah, yaitu yang rumah Ummu Salamah juga maksudnya. Disitulah Rasulullah kemudian menenangkan hati daripada Ummu Salamah dengan nasihat-nasihat, karena tujuan ta'ziyah itu adalah menghibur orang yang sedang ditimpa duka. Dihibur baik dengan kata-kata, dengan nasihat, mengabarkan berita gembira, membawakan makanan. Jadi jangan pula orang yang sudah berduka kita hancurkan hidupnya, kita suruh sediakan makanan untuk kita. Ini sudah terbalik ini keadaannya ni. Orang sedang ditimpa duka, lalu kita mulai mengatakan, ni kami datang ya satu rombongan ya pokoknya apa-apa yang ada di situlah semuanya, katanya. Udah dari hari pertama itu, jadi cuma sempat menangis sampai di kuburan, pulang. Kalau istri seharusnya makruh, artinya tak baik kalau mendatangi kuburan, dia lebih bagus di rumahnya, begitu hadis-hadis menyebutkan. Dalam keadaan menangis itu, kemudian karena menjadi sebuah adat, lalu kemudian sediakanlah makanan, sehingga istri pun tak sempat menangis lagi demi melayani tamu-tamunya yang dianggap harus dilayani. Jadi sampai tidak sempat kering air mata itu, sudah disibukkan. Kadang-kadang mau nangis pun, baru mau nangis sudah dipanggil dari dapur, dipanggil, Kak Ni, ini kalau Kak Ni namanya kan. Bapak jangan merasa isteri saya Kak Ni, Ustaz jangan nyindir-nyindir, saya nak kenal isteri bapak. Kak Ni, bawa mana Kak Habis, katanya. Baru mau nangis lagi ni hari pertama, baru mau nangis sudah dipanggil dari dapur, Kak Ni bawa mana apa, telur udah habis, katanya. Udahlah, akhirnya kita sapu lagi air mata, Pak, belum bawa mana. Selesai beliau bermanuk, kemudian baru saja mau nangis kembali sudah dipanggil lagi. Ini kayak mana kerupuk muling juga hampir habis. Lari lagi Kak Ni ambil kerupuk muling. Bayangkan sudah jatuh ditimpa tangga. Ini melawan sunnah, ini melawan syariat. Yang syariat yang seharusnya dilakukan apa? Kita yang datang memberikan makan kepada orang yang ditimpa duka, kita yang bawakan untuk mereka. Seharusnya 3 hari pertama itu mereka tak masak, artinya kita yang berikan. Semua tetangga-tetangga itu datang kemudian membahagiakan hati orang yang sedang berduka. Itu seharusnya. Jadi baik tak balik. Ini ada yang model apa? Itu kadang-kadang maksa di hari ke-7 suruh sediakan kambing, lalu kemudian anehnya sudah suruh sediakan begitu, kadang-kadang marah ketika tak dihidang, ngambek. Datang ke rumah orang meninggal, ngambek tak dihidang, lalu dia mengatakan, hanya kebunnya masak ni kok seharusnya kan kita ni kan dihidang. Enggak, marah dia kalau disuruh ambil sendiri. Udah dihidang, ambil sendiri pun tak mau.
Jadi nggak boleh ala peran, harus dihidang. Ini kita datang bukan ke pesta, kita datang ke tempat orang yang sedang berduka. Jadi Ummu Salamah didatangi oleh Rasulullah, kemudian diberi nasihat-nasihat. Maka dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diceritakan, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ditimpa musibah, ini Ummu Salamah yang menceritakannya, tapi Rasulullah yang berkata, barang siapa yang ditimpa musibah, ini nasihat Rasulullah kepada Ummu Salamah, maka lalu dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lalu dia sambung kalimat dengan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala untukku di atas musibah ini ya Allah, wa akhlif li khairan minhu, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Artinya engkau hari ini telah mengujiku dengan musibah ini, maka setelah musibah ini ya Allah berikanlah keadaanku yang lebih baik dari sebelumnya. Itu doa apa? Kalau kita ditimpa musibah, doa itu dengan doa itu, nanti silakan cek di internet doa ketika mendapatkan musibah. Jadi keluarkan kalimat, ucapkan, ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala di atas musibahku, wa akhlif li khairan minhu, gantilah aku di belakang ini dengan lebih baik. Artinya tenangkan hatiku lebih baik, berikan semua yang lebih baik setelah musibah ini untuk membahagiakan. Itu doa itu diucapkan setiap kali kita dapat musibah, meninggal suami, meninggal ini dan seterusnya. Qalat, lalu kemudian Ummu Salamah berkata, falamma tawaffa Abu Salamah, ketika meninggalnya Abu Salamah, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengucapkan doa tadi seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li khairan minhu, ternyata dengan doa itu Allah kabulkan, aku diberikan ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa dia? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang menjadi suamiku adalah Rasulullah sendiri. Maka itu luar biasa, Pak. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Nanti dalam riwayat yang berbeda, juga riwayat Muslim sebutkan oleh Ummu Salamah, falamma tawaffa atau falamma tufiya Abu Salamah qultu ma khairun min Abi Salamah sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, adakah yang lebih baik daripada Abu Salamah dari semua sahabat? Jadi karena cintanya, dia sangat mencintai suaminya, dia tahu bagaimana Abu Salamah yang sama-sama memperjuangkan agama, sehingga dia mengatakan, sepertinya bagiku tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ini cinta yang mendalam, ini cinta yang mendalam. Lalu kemudian summa azama Rasulullah li, jadi dia serahkan urusan kepada Allah. Setelah dia ucapkan doa tadi, dia serahkan urusan kepada Allah. Lalu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keinginan untuk menikahi Ummu Salamah. Qalat fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian aku menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu bukti kalau kita benar-benar ikhlas menerima, maka Allah berikan yang lebih baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, posisi seorang janda, apakah dia menikah atau tak menikah, itu haknya, itu haknya. Kalau gadis itu boleh dipaksa oleh ayah atau kakeknya. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebut wali mujbir. Kalau seorang gadis ini belum nikah nih, ayahnya bertindak, kakeknya bertindak, boleh dikawinkan dengan orang yang baik. Tapi kalau janda tak boleh, janda tak boleh dipaksa. Tak boleh seorang ayah dari seorang janda mengatakan, nak besok nikah. Kata si janda, ayah udah, saya nak mau nikah lagi, saya sudah cukup dengan anak-anak ini.
Ni ada 15 orang anak, sudah cukup. 15 orang anak apa nak cukup, dah lebih. Lalu dia tak mau menikah lagi, tak boleh ayah dan kakek, karena dua wali ini yang paling berkuasa kalau tidak ada ayah kakek, tidak boleh dia memaksa seorang janda untuk menikah. Kalau dia memutuskan untuk tidak menikah, itu haknya. Kalau gadis pak boleh dipaksa sikit. Paksa itu maksudnya bukanlah dipaksa harus, pokoknya kamu harus nikah dengan teman ayah, kalau tidak bisnis ayah hancur. Ni kurang ajar nih ayah begini. Bukan begitu memaksanya, tapi meminta persetujuan. Artinya nak, boleh nak dengan ini, dirayu-rayu terus bertindak sampai mau nikah anaknya dengan orang yang baik, itu boleh. Tapi begitu janda mengucapkan tidak, maka tidak boleh dipaksa. Nah, itu kelebihan dari seorang janda. Makanya ada kadang-kadang janda yang sudah siap sedia menjadi single parent, dia tak mau lagi, dia bahagia dengan anak-anaknya, akhirnya dia mengatakan bahawa saya tak akan menikah lagi. Nah, itu pilihannya, dan itu salah satu kelebihannya ketika dia mendidik anak-anaknya. Kita sudah bahas di fadilah yang kedua bagaimana begitu besarnya pahala mendidik anak-anak yatim dari suaminya. Itu ibunya pun akan bersama Rasulullah di surga, dalam satu surga berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memelihara anak dari suaminya. Itu pilihan yang pertama bagi dia, tak mau menikah. Tapi seandainya pun dia memilih untuk menikah, itu pun baik, itu pun baik, dengan syarat yang datang adalah orang yang lebih utama daripada suami yang pertama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wali, Rasulullah mengatakan, "Iza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Wahai para wali, ini maksudnya bapak-bapak ni, kita semuanya pak, ni wali yang punya anak gadis. Wahai para wali, kata Rasulullah, kalau datang seorang laki-laki melamar anakmu, baik gadis ataupun janda, lalu lihatlah dua perkara pada laki-laki itu. Tardawna dinahu, lihatlah agamanya, engkau ridha dengan agamanya. Wa khuluquhu, lihatlah akhlaknya. Jadi dua perkara disuruh lihat untuk menyambut lamaran dari seorang laki-laki: agama, akhlak. Jadi dicek pak, ada solat atau tidak. Jangan cek waktu dia solat di rumah kita. Kadang-kadang dia sengaja datang waktu solat untuk menunjukkan bahawa dia solat. Dia ceknya ke kampung halamannya, cek di mana dia tinggal, sewa orang pak, sewa orang. 1 jam berapa? Seminggu sewanya 4 peng, 500 ribu. Kamu duduk di rumah di kampung dia sebentar atau di tempat dia tinggal, cuba cek ada enggak dia salat subuh berjamaah di situ. Mungkin dia cuma datang waktu salat untuk menampakkan dia salat ketika dia mencoba untuk merayu orang tuanya, padahal begitu pulang kampungnya apa, atau di tempat tinggal, anak itu mayang. Maka kan pernah saya katakan ke bapak-bapak, kalau punya anak gadis, calon yang terbaik itu adalah lihat jamaah salat, terutama waktu salat subuh. Kalau bapak menemukan anak muda yang salat subuh selalu ada, itu bapak tawarkan, nak, mau nikah? Kenapa pak? Ini ada anak saya ini, mau ndak? Tapi udah janda. Langsung dia mengatakan, maaf pak, nanti saya cari duda untuknya pak. Tapi yang maksud kita adalah cari pak yang salat, insya Allah bahagia. Pilihan cuma dua, agama, akhlak. Rasulullah tidak mengatakan apabila datang kepadamu yang melamar CPNS atau yang sudah lulus P3K, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan orang yang punya harta membahagiakan anak gadis kita. Tapi orang yang salat, rezeki dibuka oleh Allah, insya Allah bahagia. Karena rezeki bukan pada banyaknya jumlah, tapi pada keberkahannya. Itu apa harta banyak tapi suami selingkuh sana selingkuh sini? Itu apa harta banyak? Isteri bermaksiat tiap-tiap hari Jumaat pagi dengan celana training ketat, lari sepanjang kampung pak, dikejar mancing 2 kali, kemudian dia balik ke rumah, lalu kemudian goyang-goyang di depan TikTok. Apa maksudnya?
Apa indahnya hidup begitu. Nah, jadi oleh kerana itu agama, akhlak. Nah, hadis ini begitu datang orang yang begini, yang model begini, fazawiju, kata Rasulullah, segera nikahkan. Wa illa, kalau engkau tak mau nikahkan dengan karakter yang model begini, maka wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka tunggulah akan datang kerusakan kepadamu, dan ini kerusakan itu Pak dirasakan oleh anak kita. Kadang-kadang kita terpedaya dengan kerjanya, dengan jabatannya, sehingga anak kita pergi dengan senyuman di hari pertama pernikahan, pulang dengan tangisan. Tiba-tiba dia ketuk pintu rumah kita jam 2 malam. Kenapa pulang nak? Diusir Pak. Siapa usir? Ya suamilah. Jadi kamu pulang dengan apa? Dengan supel alert tu. Pertama baik-baik, kemudian mulai kehancuran demi kehancuran akibat memilih calon untuk anak yang tidak saleh. Makanya hadis ini ingin menyebutkan orang yang sudah meninggal suami, datang lagi orang yang saleh melamarnya, itu kalau dia mau Pak, janda ini mau, silahkan nikahkan. Jadi tidak ada halangan untuk menikah. Namun bagaimana keadaannya kalau dia tak mau menikah? Mohon maaf, tadi sudah dibicarakan kalau tak mau menikah. Bagaimana keadaannya kalau dia sudah menikah dengan suami yang baru? Nah, apakah dia ketika Allah takdirkan masuk surga, dengan siapakah dia akan berada di dalam surga? Dengan suami pertama atau dengan suami yang kedua? Nah ini Pak, ini kan nggak bisa kita jawab dengan akal-akalan, karena ini perkara gaib. Ini perkara gaib, ini kita tidak tahu sebenarnya. Cuma ada beberapa hadis yang menyebutkan keadaan itu. Seorang perempuan menikah berkali-kali, bisa 2, 3, 4 suami. Dengan siapakah dia akan berkumpul di akhirat? Setelah kami kumpulkan beberapa literatur dan perkataan orang-orang yang saleh, diambil dari hadis-hadis Nabi, ada 4 pandangan dalam masalah ini Pak. Ini menunjukkan karena perkara gaib tidak bisa kita tentukan yang benar kecuali kita pulangkan ke Allah. Namun para ulama mengatakan ada 4 pandangan tentang masalah ini. Yang pertama, si janda yang sudah menikah 1, 2, 3 atau 4 kali, maka dia dikumpulkan Allah dengan suami yang pertama. Ini pandangan pertama nih. Ini pandangan pertama. Dan ini didasarkan pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahib, juga dari Al-Malik, disebutkan dalam kitab Tazkirah milik Imam Al-Qurtubi, juga disebutkan oleh Imam Sya'rani, juga disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran. Qurtubi juga menyebutkan kembali dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada riwayat tentang keadaan Asma binti Abu Bakar yang menikah dengan Zubair bin Awam. Kita tahu Zubair bin Awam salah satu yang dijamin surga, menikahi anaknya Abu Bakar, itu Asma binti Abu Bakar. Nah, ternyata ini hadis ini Pak, nanti sebagian ulama mengatakan hadis ini gharib. Gharib itu menyendiri, jadi periwayatnya cuma sendiri. Maka hadis gharib itu bisa dhaif, bisa tidak. Bisa dhaif, bisa tidak. Tapi di sini saya tidak menemukan kelanjutan tentang derajat hadis ini, apakah ini masuk dhaif atau tidak. Tapi yang pasti ulama mengatakan gharib, cuma satu perawinya. Jadi hadis yang kuat itu mutawatir, itu banyak perawinya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata salah satu kebiasaan Zubair itu emosional. Ya, kadang-kadang waktu emosi dia memarahi, kadang-kadang memukul Asma. Nah, disitulah kemudian dia lapor kepada ayahnya Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, ayya baniya, wahai anakku, ya, isbiri, bersabarlah, fa inna Zubair rajulun salih. Zubair itu sebenarnya laki-laki yang saleh. Wa la'allahu ayakuna zawjuka fil jannah, dan nanti kemungkinan dialah yang menjadi suamimu juga di dalam surga. Walaqad ballaghani, telah disampaikan kepadaku oleh Rasulullah
sebuah kabar anna rajul iza ibtakara bi imra'atin tazawwajaha fil jannah. Siapa yang menjadi suami pertama dari seorang perempuan yang gadis, maka dialah menjadi suaminya di surga. Nah, jadi ini riwayat yang mengatakan bahawa suami yang dijadikan berkumpul kembali dengan janda tersebutlah suami yang pertama. Kemudian pandangan kedua mengatakan bahawa perempuan atau janda tersebut dia akan memilih di antara suaminya suka-suka dia. Ini pandangan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi yang mengutip hadis tentang Rasulullah mengatakan perempuan boleh memilih salah satu di antara suami-suaminya. Juga disebutkan juga dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta tentang innaha takhayyar idza kanat zata zawj. Isteri itu boleh memilih di antara suami-suaminya. Dia suka-suka dia memilih yang mana kalau dia punya beberapa suami dalam hidupnya. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, perempuan yang menikah beberapa kali, maka dia akan dikumpulkan Allah di surga dengan suami yang terakhir. Nah, ini pandangan ini yang paling banyak para ulama berdiri di atasnya berdasarkan beberapa hadis, di antaranya dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada istrinya, in sarraki an takuni zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di. Wahai istriku, kalau engkau mau berkumpul kembali denganku di surga, maka janganlah menikah setelah aku meninggal nanti. Ini pesan Huzaifah kepada istrinya. Fa innal mar'a fil jannah li akhiri zawjiha fid dunya. Karena suami yang terakhir itulah suami yang akan berkumpul di surga. Falizalika haruma ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ay yankihna ba'dahu li'annahunna azwajuhu fil jannah. Makanya Nabi kenapa tidak diizinkan Allah isteri-istrinya menikah lagi setelah itu, karena itulah suaminya yang terakhir yang akan berkumpul dengan Nabi. Ini kata Huzaifah. Makanya kenapa isteri Nabi diharamkan untuk menikah setelah itu, supaya berkumpul dengan Nabi, karena Nabilah suami yang terakhir. Makanya hadis ini menyebutkan tentang kalau seorang janda tak menikah lagi, kalau dia tahu bahawa suaminya orang saleh, suaminya dia lihat secara zahir insya-Allah surga, lalu dia memilih untuk tetap bersama suaminya di surga, dia memilih untuk tidak menikah lagi dengan dalil-dalil yang disebutkan. Ini ada beberapa riwayat, Pak. Begitu juga dengan istrinya Abu Darda. Jadi ketika Ummu Darda meninggal suaminya, lalu kemudian Abu Darda pernah mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah mengatakan al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang perempuan dikumpulkan Allah di surga bersama suaminya yang terakhir. Lalu Ummu Darda mengatakan walastu uridu bi Abi Darda badalan. Aku nak mau Abu Darda digantikan oleh orang lain. Makanya Ummu Darda nak mau nikah setelah meninggalnya Abu Darda, karena ingin berkumpul dengan Abu Darda. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani. Ini ada beberapa riwayat, tidak mungkin saya baca semuanya. Nah, pandangan yang terakhir, perempuan yang menikah beberapa kali setelah meninggal suaminya tadi, maka dia dikumpulkan dengan suami yang terbaik di antara suami-suaminya. Mana suami yang paling baik akhlaknya, paling bagus agamanya, itulah dia yang menjadi pilihan Allah untuknya. Juga ini didasari dengan hadis dari Anas bin Malik, yaitu Ummu Habibah berkata bahawa dia pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya langsung terjemah, Pak, karena waktu kita sempit sekali. Seorang perempuan yang punya dua suami di dunia, summa tamutu fatadkhulul jannah, lalu perempuan itu meninggal dan kemudian kalau ditakdirkan semua masuk surga, mana di antara suaminya yang akan hidup bersamanya di surga? Yang pertama atau yang terakhir? Rasulullah menjawab, takhayyara ahsanahuma khuluqan. Disuruh pilih oleh Allah, diizinkan oleh Allah yang baik, yang paling baik di antara mereka, yaitu akhlaknya paling baik. Maka Nabi mengatakan bahawa akhlak terbawa dari dunia sampai ke akhirat. Jadi ini 4 pandangan yang disebut oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis. Oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang perempuan berhak untuk tidak menikah atau menikah lagi. Kalaupun menikah, maka usahakanlah cari yang lebih baik.
Nah nanti kita misal jadi suami pertama, lalu dia menikah lagi dengan yang lebih baik daripada kita, apakah ketika kita bertemu di surga kita akan marah? Kita ketemu lagi sama isteri kita sudah dengan suami yang barunya, lalu kita mengatakan, oh makah kamu kahwin cik, kamu kan kok bisa kahwin, kamu kan kita udah berjanji sehidup semati, kok bisa kahwin? Apakah kita akan mengalami itu, Pak? Tidak, karena surga tak boleh lagi ada kesusahan, cemburu tak ada, ya, cemburu tak ada. Jadi jangan kira bahwa kita akan terus mencari-cari isteri dengan suami barunya, kita kuntit, kalau kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada, enggak ada lagi itu, enggak ada lagi. Jadi jangan pikir kita akan merasa menderita di surga. Semua Allah hilangkan penderitaan itu. Jadi apa yang terjadi? Ya kita dinikahkan dengan bidadari. Isteri kita menjadi bidadari untuk orang lain, kita pun dinikahkan dengan bidadari. Jadi kalau sudah sama-sama dapat bidadari, mana ada cemburu-cemburunya? Di dunia yang hidup begitu, Bang. Dunia itu kan penuh dengan kecemburuan, ini nak beres, itu nak beres. Beginilah kehidupan seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Kalau dia bersabar, insya Allah Allah beri kehidupan yang lebih baik. Maka nasihatilah anak-anak kita, bersabarlah kalau suami meninggal dunia. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.